Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Alhamdulillah. Bu Anis, Reta nggak suka di tempat dulu. Ayo Reta kembali ke tempat duduknya ya nak ya. Ya, siap Bu Anis. Oke anak-anakku. Bu Anis absen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Coba Bu Anis cek dulu. Oh, itu bukunya sudah penuh. Berarti semuanya sudah masuk di kelas kita. Sudah siap untuk belajar? Siap. Baik anak-anakku, sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Coba Ida dipimpin berdoa ya nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ida. Sama-sama Baik Bu anak-anakku. Anis. Ya. Baik anak-anak, sebagai pelajaran tadi, mari kita menyanyikan pelajar Pancasila yang sudah biasa kita nyanyikan ya dengan lagu Gajah Darah Kamil. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila Beriman dan Bagus. Baik anak-anak, beri jawaban dulu kelas 4. Kalau misalnya Mbak Anis bilang kelas 4, kalian jawab smart, semangat, hebat, bisa. Bisa menirukan? Bisa, Bu. Kelas 4. Semangat, Hebat. Oke, bagus. Tepuk semangat. Bagus, iya. Sudah semangat ya hari ini ya. Semangat, Bu. Oke, Bun. sudah siap. Nah, sekarang Mbak Anis tanya, apa kalian suka membaca buku? Kan enggak, Bu. Suka. Coba buku apa Kadang-kadang Bu. yang kalian baca? Buku apa yang biasa baca? Saya, Bu, Ya, Esa. suka membaca buku dongeng. Bagus, suka membaca buku dongeng. Nah, menurut kalian apa sih manfaat membaca buku itu? Biar pintar. Biar tahu cerita sih. Tahu cerita. Bagus. Cerita, menemukan informasi. Ya, dan bagus. Pinter. Biar pinter. Nah, anak-anak, dengan membaca buku itu kita dapat mengetahui pesan dan informasi seperti yang dijawab tadi sama Riris ya, benar. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan mempelajari itu. Pelajaran ini kalian nanti dapat menganalisis pesan atau informasi dari sebuah teks bacaan. Nah, untuk kegiatan yang akan kita hari ini, nanti kita akan membaca teks secara nyaring. Kita akan menemukan kosakata menggunakan flashcard. Kemudian kita nanti akan berdiskusi untuk menyelidiki pesan atau informasi yang kita baca. Dan nanti kalian akan membuat poster serta mempresentasikannya. Baik anak-anakku, sekarang perhatikan
tampilan yang akan kami sayangkan di layar ya. Bentar. Oke, saya anak-anak yang masih ini bisa tertib perhatikan ya. Sedikit putus-putus. Ya. Oh iya. Ya. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum. Sisi yang kurang ini semuanya Pak Anies. Ya Bu, putus-putus Bu. Terlihat Bu. Terlihat belum terlihat? Sudah. Sudah terlihat ya, Nak? Sudah, Bu. Nah, di sini Bu Anies ada tag yang judulnya ada vampir di rumah ini. Coba kalau berdasarkan judulnya, apa yang kamu bayangkan dari cerita ini? Horor Bu. Hantunya. Horor, hantu, Hampir. ya, vampir. Saya pernah lihat vampir Bu. Bohong. Di mana? Di TV. Di mana? Di TV. Oh, iya. Saya suka hal Ya, Palsu itu, vampir palsu. vampir palsu. Baik anak-anak, untuk kita supaya tahu apa sih maksud judulnya, apakah sesuai dengan yang ditayangkan, kita baca dulu bersama-sama secara nyaring. Nanti kalian akan membaca secara bergiliran. Kalian ya, jadi harus ya. Untuk paragraf 1, Bu Anies minta tolong kamu bacakan ya. Ayo, mana yuk? Ayo. Itu kamar mandi, Bu. Bu saya saja ya Bu ya. Itu enak. Oh iya, Bu. Ya, Bu saya ada loh Bu. Iya, Saya Mas. sebentar, saya Oh iya, Nak. bilang. Oke, kita ayo dulu nanti. Yang lain. Ayo Hampir apa ya Bu ya? Iya, Enggak Caca, Nak. loh. Ada vampir di rumah ini. Kipas angin pun menyala. Sejuknya gumam Sani. Setelah berdiri sebentar di depan kipas angin, Sani kembali memilih-milih buku di rak. Oke. Kipas angin berhenti berputar. Kak Lita mematikannya. Sudah, Bu? Ya, bagus. Cukup. Ayo, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan Ya, ke Bu. slide ke bawah. Ayo Priscila. Ayo nyimak tadi, nyimak apa? Kompor ya. Terus dilanjutkan ya. Nggih. Yo sik ta. Kipas angin ada di sini. Kamu di sana. Percuma kamu menyalakan kipas angin, membuang energi saja, kata Kak Lita. Lagi, Bu. Aku kan mau membaca di sofa, ucap Sani. Sani menyalakan lagi kipas angin, lalu duduk di sofa. Baru sebentar Sani membaca, Kak Lita kembali mematikan kipas angin. Ya, bagus. Yo, dilanjutkan dari Untuk mana tadi ya, Bu ya? Tiba-tiba Ayo. Memperhatikan. Ngomong aja sih. itu Nyai. Maaf, Bu. Nanti diajak sama Ayo. Bu. Bu. Ada aku diam loh Bu. Riris fitnah. Jangan dimatikan itu, Ya, Bu. dilanjutkan.
Yang mana, Bu? Ya, bagus itu sudah betulnya. Kak, jangan dimatikan. Bingkasan merah kita tak menjawab. Dia malah membuka jendela lebar-lebar. Sejuk kan? Tidak perlu kipas angin dan hemat listrik, kata Kak Lita sambil duduk di samping sini. Tiba-tiba dia melompat, lalu melepaskan kabel kipas angin yang tertancap di stop kontak. Aduh, jika tentang listrik, Kak Lita cerewet sekali. Sani sering diomeli jika lupa melepaskan kabel atau mematikan saklar. Kak Lita juga menempel tulisan di tiap stop kontak di rumah ini. Matikan lampu, lepaskan kabel, tarik stekernya, bukan kabelnya. Wah, bagus ya. Ya kita lanjutkan dulu. Dilanjutkan. Ini. Ya, Bu. Kak, Ya, kok sukanya repot seperti itu? Tanya Sani. Kak Lita membelalak. Repot bagaimana? Melepaskan kabel kok dibilang repot? Yang penting elektroniknya sudah dimatikan. Kenapa harus dicabut kabelnya? Kalau kabelnya tidak dicabut, daya listriknya masih jalan terus. Kak Lita lalu berbisik. Kalau sudah begitu, kita sepertinya memberi makan vampir. Vampir? Kak, jangan main-main. Aku takut. Sani menoleh ke sekelilingnya dengan cemas. Masa di rumah ini ada kelelawar menghisap darah? Ya, bagus. Kita lanjutkan. Ayo, Esa, dibaca. Lanjutannya. Ya, Bu. Bu, saya diganggu Riris. Riris, ayo. Oel kamu, Oel Esa. Berfitnah. Bukan vampir yang itu. Vampir yang ini menghisap listrik. Kak Lita tertawa, lalu menunjukkan gambar yang ada di koran. Lihat ini. Wah, seru. Sani terkejut. Jadi, walau televisi sudah dimatikan, kalau kabelnya tetap tercolok ke stop kontaknya, listrik tetap mengalir. Nah, pintar adikku. Kak Lita tertawa sambil menjawil dagu Sani. Bagus. Terima kasih anak-anakku yang sudah lancar membacanya. Baik, coba kita diskusikan apa isi dari cerita itu ya. Yang diskusikan bersama-sama dulu. Oke, mari kita berdiskusi. Markius, nah kita harus Sampaikan kembali isi cerita. Hampir tidak. Nah, sampaikan kembali secara singkat cerita yang bukan ada vampir di rumah ini. saya lagi, Bu. Ya, Iya. Itu Sani menyalakan kipas saat membaca buku, namun kipas dimatikan oleh Kak Lita. Kak Lita juga mencabut kabel dari stop kotak. Kak Lita menjelaskan bahwa jika dimatikan alat listrik namun tidak mencabut kabelnya, maka listrik akan tetap mengalir. Kak Lita mengibaratkan kejadian tersebut seperti memberi makan pada vampir. Sejak kejadian tersebut, Sani mengetahui bahwa jika alat listrik dimatikan namun tidak dicabut kabelnya dari stop kontak, listrik tetap mengalir. Ya, mungkin ada yang ingin menyampaikan lagi isi ceritanya secara singkat, anak-anak. Ataukah sudah setuju apa yang disampaikan Esa? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Bu, jadi Ya, misalkan bagus. Bu Anis, Ya, ya. jadi misalkan kalau saya habis ngecas kan enggak saya cabut itu juga masih mengalirkan listrik, Bu. Iya, betul sekali. Jadi supaya tidak mengalir, supaya listrik tidak tersedot, kita harus lepas juga colokan atau stekernya itu. Ya, Bu. Ya, ada yang ditanya lagi anak-anak?
Sudah. Kita lanjut Maritis ya. Pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang sikapnya berubah di akhir cerita? Mbak Riz, Bu, tadi sikapnya Sani itu apa sih yang buat sikap Sani berubah? sikap Sani berubah karena mengetahui kalau alat listriknya sudah dimatikan, tapi kabelnya tidak dicabut, itu listrik akan tetap mengalir seperti itu. Bagus. Jadi yang membuat sikap Sani berubah tadi mengetahui jika alat listriknya tidak dicabut, listriknya tetap mengalir. Bu, kelas sebelah rame ya Bu ya. Apakah pada gambar? Iya, coba. Nanti Bu Anis cek ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Apakah gambar pada teks membantu kalian memahami cerita? Coba ada yang bisa menjawab, angkat tangan. Ya, saya Bu. Iya bagus, Bu Jurida, silakan. Ya, apa ya Ya, jawabannya? gambar pada teks tadi sangat menarik ya Bu ya, sehingga bisa membantu saya dalam memahami cerita tersebut Bu. Oh iya, bagus. Tadi ada gambar alat-alat listrik juga ya. Ada steker dan sebagainya. Bagus Ida, terima kasih. Oke, selanjutnya Markidus. Ya, Bu, sama-sama. Menurut kalian, apa hubungan antara vampir, kelelawar, alat listrik yang ada dalam cerita itu ya? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oh iya, bagus Heni. Apa pendapat kamu, Nak? Ya, Bu, menurut saya, jika kita tidak mencabut kabel alat listrik, listriknya akan tetap mengalir. Dan, sebentar, Bu, dan akan tersedot seperti vampir yang menyedot darah manusia. Begitu. Itu, Bu, pendapat saya. Iya, bagus Heni. Ada yang ingin menambahkan? Saya juga mau berpendapat, Bu. Oh iya, ya silakan Priscilla. Hubungan antara vampir, kelelawar, dan alat listrik dalam cerita itu adalah jika kita mematikan alat listrik namun tidak mencabut kabelnya, listrik akan tetap mengalir dan diibaratkan dengan makhluk vampir bisa berubah menjadi kelelawar. Oke, bagus. Tadi kan diminta hubungannya vampir, kelelawar, dan juga alat listrik. Jadi aliran listrik yang tidak tersedot, aliran listrik yang tersedot ya, jika tidak dicabut atau dilepaskan, itu diibaratkan seperti darah yang disedot vampir. Nah, vampir itu kan dilambangkan seperti kelelawar besar, seperti itu. Oke. Dari bacaan tadi atau teksnya tadi ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah jelas? Tidak, Bu. Sudah jelas sekali. Baik, berarti kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Di sini Bu Anis akan membagi kalian kelompok ya, kelompok. Kelompok pertama Esa, Irma, Priscilla, Dian. Kelompok 2 Heni, Puput, Ika, Jumaida. Dan kelompok 3 Riz, Violeta, dan Ayu. Nah, Bu Anis juga akan membagikan LKPD dan juga media flashcard. Nah, LKPD itu lembar kerja yang akan kalian kerjakan, tapi ini lembar kerjanya secara individu. Jadi setiap anak akan Bu Anis beri satu-satu. Walaupun kalian nanti berkumpul dengan kelompok, tetapi mengerjakan sendiri-sendiri. Nah, oke, sudah dapat LKPD-nya, sudah Bu Anis bagikan? Sudah, Bu. Sekarang
Coba kalian, ya, bagus. Kalian perhatikan LKPD kalian. Ya. Bentar, Pak Adis lihat di sini. Oke, apakah LKPD-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Di saya masih tulisan LKPD, Bu. Ini ya, Tapi enggak gerak. internet. Oke. Nah. Ya. Oh iya, Bu. Nah, ini LKPD-nya. Kalian bisa membaca tunjuknya dan Bu Anis bantu juga menjelaskan. Jadi dalam cerita vampir rumah ini terdapat beberapa kata terkait kelisukan yang mungkin tadi baru kalian dengar atau ketahui. Tadi ditandai dengan warna kuning ya di dalam teks. Nah, sekarang carilah artinya pada flashcard yang sudah disediakan pada tiap kelompok. Oh, tadi ada 5 kata yang akan kamu cari di dalam flashcard. Bu Anis jelaskan dulu. Flashcard-nya ini Bu Anis bagikan kelompok masing-masing ya. Ya, Bu. Ini Bu Anis bagikan ke setiap kelompok. Sudah dapat semua di kelompoknya. Kemudian Bu Anis jelaskan dulu. Di flashcard ini ada 10 kata. Ya, ada 10 kata yang terkait kelistrikan ataupun mungkin tidak terkait, tapi di sini ada 10. Kemudian di bagian depan ini adalah gambar dan juga kosakatanya atau kata-katanya. Di bagian belakang adalah informasi atau arti dari kosakata itu. Nanti kalian secara bergiliran di dalam kelompok mengambil kosakata, salah satu kosakata, kemudian tuliskan di LKPD. Tapi nanti kamu kerjasama harus bergiliran. Sudah jelas mengenai tugas LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Sudah ya. Baik, Bu Anis lanjutkan. Silakan kalian kerjakan tugas LKPD yang pertama, lembar kerja individu, kamu kerjakan masing-masing ya. Bu Anis beri waktu 10 menit. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, minta tolong perwakilan kelompok atau ketua kelompoknya mengumpulkan di depan ya. Bu. Ya. Sudah, Bu. Baik. Oke, pintar. Bu Anis lanjutkan ya. Nih. Baik anak-anak, tadi kamu sudah menyelesaikan jelajah kata terkait kelistrikan kosakata tadi yang sudah kamu tuliskan. Coba sekarang ini jelaskan atau kalian perhatikan bersama-sama tampilan di layar ya. Nah, tadi kamu menemukan 5 kata ya. Yang pertama mengenai kata kontak. Nah, stop kontak itu artinya tempat menghubungkan arus listrik atau tempat steker ditusukkan. Gambarnya seperti ini. Kemudian ada tidak? Itu ada ya. cop-copan. Sudah. Iya, cop-copan. Iya. Kalau namanya dalam bahasa Indonesia stop kontak. Kemudian ada saklar. Saklar itu penghubung dan pemutus aliran listrik atau tombol untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Nah, tombolnya seperti ini, pasti ada di rumah kalian ya. Cuma mungkin belum tahu, oh itu namanya saklar ya.
Kalau di saya itu ceklekan, Bu. Kemudian ada steker. Ceklekan. Iya. Iya, bagus. Ternyata namanya saklar ya. Sekarang sudah tahu ya. Baik. Selanjutnya ada steker. Steker itu pencocok yang dipasang pada ujung kabel listrik yang ditusukkan pada lubang listrik untuk menyalakan lampu atau menyalakan listrik, radio, televisi, dan sebagainya. Nah, ini yang harus dicabut tadi ya, kalau dalam elektronik yang sudah tidak kita gunakan. Kemudian elektronik itu alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika atau hal benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Ya contohnya televisi, komputer, radio, seperti itu. Nah, kemudian vampir nih, yang kalian kira tadi horor ya. Nah, artinya dari vampir, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kelelawar raksasa pengisap darah atau makhluk halus yang menurut kepercayaan orang Barat bangkit kembali dan mengisap darah manusia. Nah, itu pengertian vampir. Oke, anak-anak, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas? Sudah jelas sekali. Oke. Oke, bagus. Sekarang kalian baca kembali teks Ada Vampir di Rumah ini tadi yang ada di buku kalian di halaman 40 sampai 42 sesuai yang kita baca tadi. Silakan dibaca lagi secara senyap. Secara senyap berarti tidak bersuara. Nah, sudah anak-anakku? Sudah, Bu. Sudah. Oke, setelah kalian tadi membaca secara senyap, di sini kalian di dalam teks tersebut terdapat cara menghemat energi. Ya, di dalam teks tersebut ada cara atau informasi bagaimana sih kita menghemat energi. Nah, sekarang kalian akan menyelidiki atau menganalisis atau mencari tahu apa saja sih cara menghemat energi berdasarkan teks itu. Nah, sebagai sumber lain, Bu Anis berikan juga artikelnya. Artikel lain yang tentang hemat energi. Bu Anis minta tolong ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD dan juga artikelnya ya. Ya, Bu. Oke. Oke, sudah. Silakan kembali ke tempat duduknya dengan tertib. Sekarang Bu Anis jelaskan apa sih tugas dalam LKPD tersebut. Maaf. Oke. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kecil ya. Tapi kecil, Bu. Ya, masih kelihatan, Bu. Bu. Ya. Oke. Ya, di situ ada nama kelompok ya di dalam lembar kerja yang ada di kelompok kalian. Di situ kamu tulis nama kelompoknya. Oh iya, jangan lupa kelompok berapa ditulis. Nah, kelompok 1 atau 2 atau 3 tadi. Kemudian nama kelompoknya ditulis. Kemudian kalian baca petunjuknya. Di situ ada petunjuknya, silakan dibaca dengan cermat. Apa sih yang diminta dalam LKPD tersebut? Di situ kalian diminta untuk mencari tahu apa aja sih cara menghemat energi berdasarkan teks tadi dan juga berdasarkan artikel yang Bu Anis berikan. Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya, Tidak, anak-anak? Bu. Sudah jelas. Tidak, Bu. Sudah paham. Bagus. Ya, silakan dikerjakan sekarang. Bu Anis beri waktu 10 menit. Oke, Bu Anis cek.
Ada yang kesulitan anak-anak mengerjakannya? Ya ada, Bu. Bentar. Kelompok 2, ada yang sulit enggak? Tidak, Bu. Pintar ya. Ayo, yang lain juga harus bekerja sama dengan kelompoknya, saling berbagi tugas untuk menyelesaikan Bu. tugasnya. Oke. Baik anak-anakku, kalau sudah selesai, kalian lanjut ke tugas berikutnya, masih ada di dalam LKPD, yaitu kalian bekerja dengan kelompok membuat poster. Seperti yang Bu Ani jelaskan di awal tadi, bahwa kalian akan membuat poster. Oke, petunjuknya sesuai dengan yang ada di LKPD. Yang pertama, bekerjalah dalam kelompok. Buatlah poster hemat energi listrik sesuai dengan hasil diskusi kalian sebelumnya ya tentang cara menghemat energi. Kemudian ada juga ajakan untuk menghemat energi. Siapkan alat dan bahannya, kertas manila, alat tulis, dan alat mewarna yang kemarin sudah Bu Anis minta kalian untuk membawa. Ya, disiapkan. Kemudian kalian bebas berkreasi, Nak. Bebas berkreasi dalam bentuk, tata letak, warnanya. Nah, jadi kalian silakan berbagi antara siapa yang suka menggambar, siapa yang suka menulis kalimat posternya, siapa yang suka mewarnai. Silakan kalian bagi tugasnya dan saling bekerja sama. Nanti Ya, setelah Bu. selesai kalian bisa mempresentasikan. Oke, sekarang silakan bekerja dulu. Waktu 15 menit untuk menyelesaikan posternya. Ya, Bu. Oke, Bu Anis beri contoh posternya di layar ya. Mungkin sebagai referensi kamu dalam membuat poster. Sudah, Bu. Pintar. Coba Bu Anis lihat kelompoknya Heni. Sudah diwarnai, Nak. Ini kurang diwarnai yang lebih. Ini ada yang belum diwarnai, bisa diwarnai ya. Oh iya, Bu, Supaya kelupaan. Ya, Bu. Iya. Oke, kelompoknya Esa. Ada yang sulit enggak? Enggak, Bu, sudah. Pintar. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Sabun. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang kalau sudah selesai semuanya, sekarang kita presentasikan. Kalian presentasikan di depan setiap kelompok, perwakilan kelompok. Kemudian kelompok yang lain bisa menanggapi ya. Jadi kalian harus memperhatikan teman kalian yang sedang presentasi. Ya, Bu. Ini kelompok 1 dulu. Kelompok 1, Iya, Bu. siapa yang presentasi Saya, di kelompok Bu. 1? Saya. Perwakilannya? Oh ya, Bu Anis bantu Iya, tampilkan Bu. ya. Coba silakan Ini dipresentasikan. adalah poster dari kelompok 1. Nah, poster ini berisikan tentang kita harus bisa menghemat energi listrik, yaitu dengan cara matikan lampu jika tidak digunakan. Sudah, Bu. Iya, bagus Esa. Tepuk tangan dulu untuk Esa, Nana. Iya. Silakan ditanggapi. Oke. Ya, dari saya, Bu. Dari kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan. Ya, saya ingin menanggapi untuk poster kelompok 1, itu gambarnya bagus ya, Bu ya. Kemudian untuk tulisannya juga warnanya
warna-warni seperti pelangi, Bu. Bagus sekali. Wah, iya. Sama Bu Ani. Bagus. Terima kasih, Ida. Ada yang menanggapi lagi? Iya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompok 2, ayo kelompok 2 ketuanya silakan mempresentasikan Ya, Bu. hasil kerja kelompoknya. Oke, Ya, Hemi Bu. ya. Ya, Silakan. saya Hemi. perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil poster dari kelompok kami. Jadi, poster kami ini adalah tentang ajakan untuk menghemat energi untuk menyayangi bumi. Tujuannya untuk mengurangi pemanasan global, Bu. Jadi, kita harus terapkan pola hidup yang ramah lingkungan, dimulai dari diri kita sendiri, yaitu hemat energi di rumah. Itu, Bu. Oh iya. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Heni anak-anak. Bagus. Saya Bu, Nanti, saya mau menanggapi. bagaimana presentasinya kelompok 2? Oh iya, Iya, ayo Bu, posternya silakan. kelompoknya Beni ini bagus, tapi sayangnya Bu, tidak dituliskan caranya untuk menghemat energinya gimana gitu, Bu. Ya, tapi Gitu. sudah bagus gambarnya, Ya. Bu. Gambarnya warna-warni. Ya, Oke, ayo bagus. nanti diperbaiki. Ya, Ya, begitu ya. Kelompoknya Heni ada saran atau pendapat dari Ayu mungkin bisa dijadikan perbaikan. Pinter. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ya, Bu. Yuk, kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh, ya, silakan. teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 3 mau mempresentasikan poster saya yang bagus sekali ini. Nah, poster saya ini mengajak untuk menggunakan listrik seperlunya. Jadi, kalau lampunya sudah bubuk, itu colokannya dicabut gitu, teman-teman. Ya, kasihan kalau masih dihidupkan nanti dimakan vampir. Begitu, Bu. Oke, bagus Riris. Tepuk tangan untuk Riris. Oke, anak-anak, selanjutnya coba ditanggapi hasil presentasinya kelompok 3, hasil Di posternya. sini kurangi sampean. Saya, Bu, saya, nggih. Ya, silakan. Gambarnya kelompok 3 sudah bagus, lucu, sudah ada informasinya untuk menghemat listrik. Oh iya. Begitu ya kelompok 3 tadi sudah ditanggapi sama sama Priscila. Oh, ternyata gambarnya lucu Makasih, ya. Priscila. Iya, bagus. Terima kasih. Oke, anak-anakku, tadi kamu sudah membuat poster dan mempresentasikan poster. Kamu juga tadi sudah berdiskusi. Apa saja sih yang kalian diskusikan tadi? Apa yang kamu dapat dari hasil diskusi? Tuh, Bu. Oke, ada yang menanggapi? Ya, Riris. Poster. Apa yang didapatkan dari poster? Oh iya, Membuat kitab yang berisi. Iya, benar. Cara Hemat menghemat energi. energi. Cara menghemat listrik khususnya ya. Baik anak-anakku, terima kasih sudah menampilkan karya yang luar biasa. Baik anak-anakku, sudah selesai, nanti posternya, poster setiap kelompok ditempelkan di dinding kelas ya. Boleh sekarang ditempelkan iya, secara hilang. bergantian. Ini solusinya bisa mengambil dari meja Bu Anis ya. Oke, kemudian LKPD-nya tadi, LKPD kelompok yang sudah kalian kerjakan juga dikumpulkan ya. Oke, perwakilan
Ya Bu, ini Oke, terima kasih. Baik anak-anakku, tadi dari awal kita sudah melakukan kegiatan apa saja sih? Ayo tadi kita melakukan kegiatan apa sih? Itu Bu, baca cerita. vampir. Terus baca cerita tentang vampir. Ya. Kemudian apa lagi? Terus Kemudian Kata-kata elektronik tadi Bu. iya Bu yang Iya. apa kelar. Kata sulit. mencari kata-kata. Mencari kata-kata yang sulit ya. Oke. Kemudian kita tadi juga sudah berdiskusi, membuat poster, mempresentasikan poster. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana sih cara kita menghemat energi listrik itu anak-anak? Coba angkat tangan dulu. Bu Anis minta Vireta coba bagaimana cara menghemat energi? Kalau siang-siang nggak boleh nyalakan lampu, Bu. Pinter. Siang-siang tidak boleh menyalakan lampu. Coba Ayu, apalagi caranya menghemat energi listrik? Kalau mau tidur lampunya harus dimatikan dulu, Bu. Jangan sampai ketiduran terus lampunya sampai kaki nyala. Iya, pinter. Ya, itu tadi cara menghemat energi listrik ya. Kemudian kalau berdasarkan teks, jangan lupa mencabut kabelnya dari alat elektronik ya. Iya, yang sudah tidak digunakan. Itu tadi anak-anakku. Nah, sekarang kamu sudah membuat kesimpulan tadi bersama Bu Anis. Sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Bu Anis bagikan setiap siswa. Jadi kalian mengerjakannya secara mandiri, individu dikerjakan sendiri. Oke, Bu Anis bagikan. Sudah, silakan kalian kerjakan, waktunya 5 menit. Oke, sudah selesai ya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Oke, Bu Anis minta tolong Riris diambili, kemudian diberikan ke Bu Anis ya. Mana teman-teman? Oke, terima kasih. Ini Bu Anis, sudah selesai semuanya. Terima kasih, Riris. Ya, terima kasih ya, Nak. Baik anak-anakku, nah hari ini kita sudah belajar banyak hal, tadi sudah kamu sampaikan. Bagaimana perasaan kalian belajar tadi bersama Bu senang Anis? sekali. Senang tidak? Nggak Terima bosan. kasih. Iya. Terus tadi ada yang kesulitan enggak? Enggak Bu. Ada Bu. Oh, sudah bisa semua ya. Iya. Bagus. Iya, pintar. Terima kasih anak-anakku sudah semangat belajar hari ini ya. Tetap dijaga semangatnya untuk kegiatan belajar selanjutnya. Jadi nanti di rumah kalian tetap rajin untuk membaca buku tanpa diminta ya. Untuk materi selanjutnya bisa kalian baca di rumah. Kemudian jadi sesuai dengan pelajaran tadi, pesan moralnya kita harus juga menghemat energi dengan menggunakan energi listrik seperlunya. Iya, begitu ya. Baik, sekarang kita akhiri dulu pembelajaran hari ini dengan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ida ya. Ayo Nak dipimpin. Teman-teman, sudah siap? Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah yang sudah Sama-sama, Bu Ani. ini. Setelah ini pulang, hati-hati di jalan. Langsung pulang ke rumah jika belum dijemput atau tunggu di dalam sekolah. Ya. Bu Anis akhiri, semoga pelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.